Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberi kenikmatan sehat walafiat. Mari kita syukuri kesehatan ini dengan hal yang baik. Di antaranya adalah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas bimbingan konseling pada bab 3 dengan tema remaja bertanggung jawab, berprestasi, mandiri, serta patuh pada norma kehidupan. Dengan bertanggung jawab, kita bisa menjalankan tugas dan peran dengan baik. Dengan berprestasi, hal itu menunjukkan tercapainya cita-cita atau terdapat adanya keahlian di dalam diri kita. Dengan bersikap mandiri, akan melatih diri kita menjadi pribadi yang tidak menggantungkan orang lain, bahkan orang tua. Dengan memahami norma yang baik, maka kita bisa hidup selaras dengan masyarakat dengan baik. Hal itu semua merupakan kebanggaan tersendiri bagi diri, orang sekitar, serta orang tua kita. Jika kita tidak mampu melakukan hal ini, maka bisa jadi kita menjadi pribadi yang selalu merepotkan orang lain, menyusahkan orang lain, bahkan menjadi sampah masyarakat. Padahal di dalam ajaran agama kita tentunya tidak menghendaki hal itu. Maka dari itu kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai tema pada materi bab 3 ini. Yang pertama, kita awali mulai dari belajar hidup bertanggung jawab. Tanggung jawab adalah kewajiban untuk menyelesaikan tugas yang telah diterima secara tuntas dengan ikhlas, melalui usaha maksimal dan berani menanggung resikonya. Ciri orang yang bertanggung jawab itu diantaranya yang pertama, orang yang bertanggung jawab akan melaksanakan semua tugasnya dengan baik. Yang kedua, menerima apa yang diwajibkan dan melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya, macam-macam tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Sebagai seorang remaja, kalian harus memenuhi tanggung jawab terhadap diri sendiri, menjaga kebersihan diri serta kerapian diri tanpa disuruh, kerjakan sesuatu tanpa disuruh, bersikap selalu konsisten atau komitmen terhadap apapun, jangan berbohong, dan selesaikan kewajiban sebelum kalian bersenang-senang. Selanjutnya, tanggung jawab terhadap keluarga. Jika kita melaksanakan tanggung jawab sebagai anggota keluarga, berarti ada keinginan untuk meringankan atau membahagiakan daripada beban orang tua atau anggota keluarga kita. Sebagai contoh, membantu pekerjaan rumah, bersikap sopan dan santun, ziarah atau kirim doa jika orang tua sudah tidak ada, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap siswa di sekolah. Jika seorang akan bertanggung jawab kepada sekolah, berarti hal itu merupakan bentuk niat atau kecintaannya kepada sekolah. Sebagai contoh, selalu berusaha disiplin mengerjakan tugas dan tidak pernah membolos. Contoh selanjutnya, mentaati peraturan sekolah, bersikap sopan dan santun terhadap seluruh warga sekolah, dan lain sebagainya. Yang keempat, tanggung jawab terhadap anggota masyarakat. Sebagai seorang remaja yang tentunya sudah mulai dewasa, maka kalian juga harus ikut bertanggung jawab terhadap anggota masyarakat. Contoh, membantu yang tertimpa bencana atau yang sedang kesusahan, bersikap sopan dan santun terhadap semua masyarakat, membuang sampah pada tempatnya,
tidak mencuri atau berbohong, turut menjaga keamanan, dan lain sebagainya. Yang kelima, tanggung jawab sebagai umat beragama. Dengan mengikuti komunitas yang religius atau agamis, maka hal itu sangat bermanfaat pada diri kita, seperti mengurangi risiko pengaruh buruk atau negatif pada pergaulan, seperti penggunaan narkoba, obat-obatan terlarang, miras, pembulian, dan lain sebagainya. Inti dari semua ini, dengan bertanggung jawab, maka diri ini dilatih untuk mendapatkan anugerah yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah memiliki kecerdasan intrinsik. Yang kedua, memiliki kecerdasan sosial. Kedua kecerdasan ini sangat berperan penting di dalam kehidupan kita dan orang lain, yang nantinya akan bermuara pada keberhasilan diri kita di berbagai bidang yang kita inginkan. Dalam hal ini, saya akan memberi tugas kepada kalian bagaimana seorang diri bisa disebut sebagai seorang yang bertanggung jawab. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai remaja berprestasi. Prestasi merupakan bentuk hasil dari pembelajaran pada diri kita. Pencapaian prestasi pada masa remaja itu sangat penting di dalam bidang apapun, seperti belajar, bidang agama, bidang akhlak atau perilaku, dan lain sebagainya. Karena hal itu menjadi landasan untuk menuju langkah selanjutnya. Karena pada saat ini, siswa yang berprestasi itu cenderung lebih mudah untuk melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi dibanding siswa yang tidak mempunyai prestasi. Prestasi itu ada kalanya ditentukan dengan mendapat piala, piagam, sertifikat, atau medali. Dan ada kalanya juga prestasi itu ditentukan dengan kemanfaatan diri ini kepada orang tua, orang lain, masyarakat, bahkan lingkungan sekitar kita. Lantas, bagaimana cara agar diri ini senantiasa berprestasi? Yang pertama, mengenali diri sendiri melalui peran diri terhadap diri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan agama. Yang kedua, mengenali diri melalui proses belajar pelajaran yang telah diberi bapak atau ibu guru kita. Setelah itu, kalian bisa lihat pada peran dan pelajaran apa kemampuan diri ini, atau yang paling kalian sukai itu yang mana, yang paling kalian mampu yang mana. Jika sudah menemukan, maka hal itulah yang lebih kalian kembangkan tanpa meninggalkan yang lainnya. Tetapi jika belum terlihat atau jika belum ditemukan, maka kalian harus lebih banyak belajar dan mencoba lagi. Dalam hal ini, kalian akan saya beri tugas. Pada bidang atau pelajaran apa yang sekiranya kalian suka atau paling kalian bisa, dan bagaimana langkah selanjutnya untuk mengembangkan bakat dan minatmu itu. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai perilaku mandiri. Setiap perilaku mencerminkan isi daripada kepribadian individu itu sendiri. Maka kita bisa mengira-ngirakan seorang itu berkepribadian mandiri atau belum. Lantas, apa saja sih ciri dari belajar mandiri itu? Yang pertama, selalu berusaha meningkatkan tanggung jawab untuk mengambil berbagai keputusan. Yang kedua, selalu belajar untuk bermanfaat kepada orang lain. Yang ketiga, selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan diri. Yang keempat, menentukan tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kelima, selalu berkembang dengan kelompok, orang lain, dan teknologi. Lantas,
Apa saja manfaat untuk belajar mandiri ini? Yang pertama, memunculkan motivasi dari dalam diri. Yang kedua, mampu menetapkan tujuan atau tidak mudah mengikuti keinginan buruk orang lain, atau dalam kata lain, berpendirian teguh. Yang ketiga, diri selalu aktif dan kreatif. Keempat, menyadari siapa dirinya, bahkan bagaimana seharusnya memposisikan dirinya di dalam berbagai bidang untuk memecahkan masalah, mengambil keputusan, bahkan menjadi guru yang baik bagi dirinya sendiri. Nah, dalam hal ini saya akan memberi tugas kepada kalian, yakni apakah dirimu sudah bisa dikatakan mandiri? Jelaskan alasannya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai norma kehidupan. Manusia itu makhluk yang senantiasa berkelompok atau saling membutuhkan dengan yang lainnya. Agar tidak timbul perselisihan, maka diperlukan pedoman sebagai aturan atau kesepakatan bersama untuk mengatur tingkah laku dan tercapainya sebuah tujuan bersama. Aturan itu disebut norma. Norma bisa kita artikan dengan rumusan perilaku yang berisi tentang perintah, larangan, dan anjuran. Norma di dalam agama yakni Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Norma di dalam kehidupan bernegara yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Sedangkan norma di dalam masyarakat adalah segenap aturan-aturan yang ada dan sudah disepakati bersama untuk dijalankan di dalam kehidupannya. Norma itu harus dilaksanakan atau ditaati, karena hal itu berakibat baik. Jika dilanggar, maka akan mengakibatkan keburukan pada diri, orang lain, dan lingkungan hidup kita. Dalam hal ini, saya akan memberi tugas kepada kalian, berikan contoh orang-orang yang taat dan melanggar norma kehidupan di bidang lingkungan, masyarakat, dan agama. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pertemuan kita kali ini bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar video saya ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.